Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah setia channel Undayan Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang seyugianya kita jadikan sebagai bacaan rutin, aurat rutin di setiap selesai salat fardu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan yang membacanya selesai salat fardu satu kali, semua dosanya, semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempatnya di dalam syurga Firdaus bagi yang suka membaca akan ayat ini selesai salat fardu. Dan keistimewaannya lagi adalah ditunaikan 70 hajatnya di dunia hingga hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita bahas di dalam video ini. Simaklah hingga akhir video, insya-Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita tulis hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di komentar video ini. Biar sama-sama kita aminkan. Di setiap doa kepada Allah bila diaminkan oleh 40 orang, maka doa tersebut akan sangat cepat terkabul. Ketahuilah wahai sahabat, di setiap selesai salat fardu, di samping membaca zikir, memperbanyak membaca istighfar, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat tertentu yang seyugianya kita jadikan sebagai bacaan rutin karena mengandung kelebihan faedah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya. Beberapa ayat ini merupakan zikir rutin oleh para masyayikh alim ulama selesai salat fardu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Lamma nazala," ketika turunnya akan beberapa ayat ini, "ta'allaqna bil arsy," ayat-ayat tersebut bergantungan pada arasy. Kemudian ayat-ayat tersebut dengan izinnya Allah menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, tunazziluna ala qaumi ya'lamuna bima'asik." Wahai Tuhanku, apakah engkau menurunkan kami kepada suatu kaum yang selalu melakukan kemaksiatan terhadapmu? Faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ayat-ayat tersebut. Allah mengawalinya dengan sumpah, "Wa izzati wa jalali," demi keperkasaanku dan keagunganku, "La yatlukunna abdun inda duburi kulli salatin maktubah." Tidak ada seorang hamba pun yang membaca kamu sekalian di setiap selesai salat fardu, illa ghafartu lahu, kecuali aku ampuni semua dosanya, aku ampuni semua kesalahannya. Waskantuhu jannatal firdaus, dan aku siapkan tempat baginya di dalam surga Firdaus. Wa anzuru ilaihi kulla yaumin sab'ina marrah, dan aku memandangnya di setiap hari 70 kali dengan pandangan rahmatku, dengan pandangan kasih sayangku. Wa aqdi lahu sab'ina hajatan adanahal maghfirah, dan aku tunaikan baginya 70 hajat, sekurang-kurangnya adalah keampunanku. Wa qara'a hadhil ayah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tersebut. Hujung daripada hadis beliau, "Wa ana ala zalika minasyahidin," dan aku tergolong orang-orang yang menyaksikan hal itu. Sungguhnya Rasulullah menaik saksi, sesiapa saja yang membacakan ayat-ayat ini, niscaya semua dosanya diampuni, dan Allah siapkan tempat baginya di dalam surga Firdaus. Di setiap hari Allah memandangnya 70 kali dengan pandangan rahmatnya Allah, dengan pandangan kasih sayangnya Allah, dan Allah menunaikan 70 hajat, sekurang-kurang hajat yang ditunaikan oleh Allah, yaitu Allah memberi keampunannya. Di setiap selesai salat fardu, begitu selesai salam, langsung kita membaca akan ayat-ayat ini, ataupun diawali dulu dengan zikir-zikir yang lain, zikir yang biasa kita bacakan, yang biasa kita istiqamahkan selesai salat fardu, kemudian kita tutup dengan ayat-ayat ini. Ayat yang dimaksud yang pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang ketiga pada surat Ali Imran ayat 18 hingga ayat ke-19, bunyinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang terakhir ayat ke-26 dan ke-27 juga sama di dalam surat Ali Imran, bunyinya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan ketahui pula wahai sahabat, selain daripada beberapa ayat ini, seyogianya selesai salat fardu kita sempatkan yang pertama istighfar, walau dengan lafaz yang pendek, astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim, ataupun dengan lafaz astaghfirullah innahu kana ghafara astaghfirullah innahu kana ghafara, atau dengan lafaz astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali atau 7 kali atau lebih. Selanjutnya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali, 7 kali atau lebih, walau dengan lafaz yang pendek. Misalnya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ataupun dengan lafaz salawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, atau dengan lafaz salawat lainnya. Kemudian sempatkan pula bacaan yang ketiga, yaitu kalimat tahlil. Rasulullah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, seafdal zikir, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Dan sempatkan membacanya sekurang-kurangnya 10 kali, karena 1 kali membaca la ilaha illallah dapat menggugurkan semua dosa dan semua kesalahan. Allah telah berfirman di dalam hadis kudusi, yang membacanya masuk di dalam perlindungannya Allah. Barang siapa yang telah memasuki di dalam perlindungannya Allah, maka ia akan aman dari segala azab, azab yang ada di dalam dunia, azab yang ada di dalam kubur, maupun azab yang ada pada hari kiamat. Sempatkan pula selesai salat fardu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menengadahkan kedua telapak tangan ke langit, memohon keampunan, memohon rahmatnya, memohon kasih sayangnya, memohon kebaikan-kebaikan untuk dunia hingga akhir hayat. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah adalah satu ibadat yang sangat besar nilainya, yang sangat besar pahalanya, meskipun doa yang kita lafadzkan dengan bahasa kita sendiri, bukan di dalam bahasa Arab. Dan ketahuilah, orang yang enggan berdoa kepada Allah, yang malas meminta kepadanya, orang tersebut adalah sombong dan angkuh, seolah-olah dia tidak membutuhkan pertolongannya Allah. Inilah wahai sahabat sedikit penjelasan berkenaan bacaan ataupun zikir selesai salat fardu. InsyaAllah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalali wal Ikram, pakaikanlah kepada kami semua pakaian istiqamah di dalam beribadah kepadamu dan istiqamah di dalam menjauhi akan maksiat-maksiat, sebagaimana Engkau telah memakaikan pakaian istiqamah, pakaian kemuliaan bagi hamba-hamba pilihanmu. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.